Film Mungkar bercerita tentang kehidupan santriwati di pesantren Ar-Rahimu yang terletak di Lamongan, Jawa Timur. Di sana ada santriwati baru yang bernama Herlina. Dia baru saja masuk pondok sekitar 1 bulan sehingga dia masih beradaptasi dengan lingkungan dan kehidupan pondok itu. Pemilik pesantren yaitu Kiai Darus berceramah di depan mimbar. Dia berkata bahwa sholat subuh itu sangat tinggi pahalanya. Setelah salat subuh, guru mereka yang bernama Umi Ayu mengumumkan akan ada agenda tadarus bersama di masjid. Ketika itu Herlina pergi dan berkata kepada teman sekamarnya yang bernama Ranum jika ia ingin mengambil Al-Quran dulu di kamar karena lupa membawanya. Di sana Herlina ketiduran sampai ia tidak ikut tadarus bersama santriwati lainnya. Nah, di pagi harinya Herlina yang baru bangun bergegas meminta maaf kepada Umi. Ia berkata jujur apabila ia ketiduran. Umi marah karena santriwati lain tidak ada yang mengingatkannya. Maka dari itu semua santriwati pun mendapatkan hukuman termasuk Herlina. Mereka pun disuruh untuk bekerja bakti membersihkan pondok pesantren. Hal itu pun membuat semua santriwati tidak suka kepada Herlina, terutama salah satu santriwati yang bernama Robiatul atau bisa dipanggil dengan Obi. Herlina pun kerap dianggap sebagai beban karena selalu menyusahkan mereka. Herlina yang salah tapi mereka mendapatkan hukuman juga, dan ini pun bukan pertama kali yang terjadi. Ketika semua santriwati membenci Herlina, tetapi ada satu santriwati yang selalu baik kepadanya, yaitu Ranum. Ranum mengerti Herlina itu masih beradaptasi dan memaklumi semua kesalahannya. Ternyata Herlina ini merupakan anak manja. Dia itu tipe anak yang segalanya itu disiapkan oleh bapak dan ibunya. Jadi Herlina sedikit terkejut dengan kehidupan mandiri di pondok pesantren. Pada saat kerja bakti, Obi pun melihat Herlina masih bisa bercanda gurau bahkan ketawa ketiwi. Obi mempengaruhi semua santriwati untuk berhenti bekerja. Lalu menyarankan semua pekerjaan itu dan biarkan Herlina yang mengerjakannya sendiri. Jelas. Nggak apa-apa, kamu pergi aja. Nggak apa-apa. Suatu hari, semua orang tua santriwati datang ke pondok itu menjenguk anak-anak mereka. Saat itu Herlina dijenguk oleh ibunya. Herlina mengadu jika ia tidak betah di pondok ini. Semua orang tidak suka kepadanya kecuali satu orang, yaitu Ranum. Selain itu spray di kamarnya itu bau setan. Terus spraynya, aduh, bau banget, kotor lagi, aku nggak bisa tidur. Nah, kemudian di sana ibu Herlina meyakinkan Herlina untuk tinggal di sini lebih lama. Ya, tentunya supaya Herlina bisa lebih baik dan juga mandiri. Dan nanti malam ibu akan bawakan spray yang baru. Nah, sementara itu si Obi ini ternyata dimarahi oleh orang tuanya karena dia mendapatkan laporan dari Umi Yahyu jika Obi berperilaku buruk di pondok ini. Kowe pikir bapak gelem ngopeni awakmu? Hah? Terutama kepada santriwati yang bernama Herlina. Nah, di malam harinya bapak Herlina yaitu Pak Sabto sedang minum es teh manis hangat. Lalu ibu pun menghampirinya. Ketika itu ibu meminta izin untuk pergi keluar rumah mengantarkan spray yang baru untuk Herlina di pesantren. Di sisi lain di dalam kamar Herlina ia berusaha belajar mengaji Iqra. Di sana Ranum pun melihat Herlina banyak perkembangan karena dia mulai hafal banyak huruf hijaiyah. Nah, kemudian Ranum mengajak Herlina pergi ke masjid karena saat itu Ranum ingin mengaji mengirimkan doa untuk kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Di sana Ranum pergi duluan, sementara Herlina akan menyusul karena ia ingin menyetrika kerudungnya dulu karena terlihat kusut. Saat Herlina sendirian di kamar, ia pun didatangi oleh Obi beserta gengnya. Obi sangat marah ketika itu karena dia pikir Herlina yang telah melaporkannya kepada Umi Yayu. Apa kan ngadu nang Umi Ayu, Cok? Punya mulut kok lemes. Aku nggak ada ngadu ke Umi Ayu. Ketika itu Herlina pun dibully secara fisik, yang mana tuh dia dipukul, ditampar, dan juga dijambak. Selain itu, Obi memakan masakan ibu Herlina, lalu makanan itu ia langsung semburkan ke mukanya.
Kemudian Herlina pun didorong sampai menabrak meja setrika. Tanpa sengaja tangan Herlina terkena setrika yang sangat panas sampai kulitnya melepuh. Lalu Obi pun mendekat. Ia mengancam akan menempelkan setrika panas itu ke wajahnya Herlina. Kemudian si Herlina melarikan diri. Ia berlari secepat mungkin menjauhi Obi dan juga gengnya. Kemudian Herlina berusaha berteriak memanggil nama Ranum yang sedang ada di masjid. Namun sayangnya ia malah tertangkap. Nah, setelah itu Herlina dibawa ke gudang. Obi pun menyuruh Dila untuk membawakan ember pel lantai. Di sana kemudian tangan Herlina yang mengalami luka bakar langsung dicelupkan ke dalam air di dalam ember tersebut, yang membuat Herlina tentu kesakitan. Akan tetapi si Herlina berusaha melawan dan hingga akhirnya kabur lagi. Herlina terus dikejar oleh Obi beserta gengnya. Karena sudah sangat ketakutan, ia pun memilih untuk memutuskan kabur dari pesantren itu. Herlina berlari lalu terjatuh ke jalanan besar. Tanpa disangka-sangka ada mobil yang melintas di hadapannya hingga akhirnya dia pun tertabrak. Obi beserta Dila melihat Herlina sudah tergeletak berlumuran darah. Mereka pun kabur karena tidak mau jadi tersangka. Nah, keesokan harinya Herlina dibawa oleh pihak pesantren ke rumah sakit terdekat. Lalu datanglah ibu dan bapak Herlina dengan raut wajah yang panik. Mereka pun akhirnya melihat Herlina yang tengah kritis. Bapaknya Herlina yaitu Pak Sabto melihat luka bakar di tangan Herlina. Dia seketika itu tahu kalau anaknya celaka pasti menjadi korban pembulian di dalam pesantren. Bapaknya sempat marah-marah kepada pihak pesantren yaitu Ustadz Gani dan juga Ustadz Jafar. Ia marah karena mereka itu tidak bisa mengawasi anaknya. Karena tujuan ia memasukkan Herlina ke pesantren agar dia belajar menjadi lebih baik. Bukannya menjadi lebih baik malah dibully seperti ini. Nah, keesokan harinya setelah selesai kegiatan belajar mengajar, semua santriwati mendoakan untuk kesembuhan Herlina. Juga kirim doa untuk kesembuhan Herlina teman kita. Sementara itu, para guru mulai mengalami perdebatan. Ustadz Gani dan Ja'far merasa curiga jika Herlina memang benar mendapatkan perundungan di pesantren ini. Tetapi itu ditentang oleh atasan mereka, yaitu Umi Yayu. Umi melarang Ustadz suzon pada santriwati lain. Umi malah menyerahkan Herlina karena ia menganggap Herlina kabur dari pondok ini. Lalu di tengah jalan mengalami kecelakaan. Pokoknya Umi itu tidak mau mengakui adanya pembulian karena takut nama baik pesantren ini menjadi tercoreng. Umi pun memberikan solusi karena saat ini atasan mereka yaitu Kiai Daru sedang mengajar di pesantren lain. Selama menunggu beliau pulang, mereka harus melakukan penjagaan yang ketat supaya tidak ada lagi Herlina yang lain yang mencoba kabur dari pondok ini. Nah, 1 minggu kemudian Herlina pun ternyata sudah pulih. Dia pun datang kembali ke lingkungan pesantren. Tentunya Obi dan teman-temannya yang melakukan perundungan kepada Herlina tempo hari merasa ketakutan sekali karena khawatir Herlina akan mengadu kepada para pengajar. Nah, setelah maghrib semua santri berkumpul di masjid untuk mendengar ceramah Ustadz Gani. Saat itu Umi Yayu selalu memperhatikan Herlina dari kejauhan. Dan begitu pula dengan Herlina yang balik menatapnya. Ia pun terkejut dengan Umi Indri yang ada di belakangnya. Assalamualaikum, Umi. Assalamualaikum, Umi. Umi Indri. Ustadz Gani menyampaikan sebuah kutipan dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 40 yang memiliki arti dan balasan suatu kejahatan yaitu kejahatan yang serupa. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zolim. Herlina salah paham dengan arti surah tersebut. Dia berpikir kejahatan haruslah dibalas dengan kejahatan yang serupa. Padahal surat Asy-Syu'ara ayat 40 mengajarkan kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan demi mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah ceramah selesai, para santriwati lanjut belajar agama. Ranum duduk di samping Herlina. Ranum bertanya kenapa Herlina tidak mau bercerita tentang kejadian di malam itu. Dan siapa orang yang telah membuatnya kecelakaan.
Herlina pun menjawab tidak perlu diceritakan karena semua itu ada balasannya. Nah setelah itu malam semakin larut. Sesuai perkataan Umi Yayu, saat ini pondok pesantren harus diperketat keamanannya. Maka santriwati mulai mengatur jadwal piket untuk jaga malam. Malam itu Obi dan Siti bertugas dengan bermodalkan senter sebagai alat penerangan. Mereka akan mulai berkeliling pesantren dan berpencar supaya cepat selesai. Obi akan mengecek toilet, sementara Siti akan mengecek gudang. Satu persatu pintu WC dibuka. Siapa tahu ada santriwati yang bersembunyi dan akan hendak kabur dari pondok. Lalu Obi mendengar suara Siti. Saat dihampiri, Siti pun bertingkah laku aneh. Setelah itu ia masuk ke dalam gudang dan ternyata Ti, Assalamualaikum, Obi. Siti sudah kerasukan. Wajahnya pun berubah menjadi menyeramkan. Obi segera berlari ke rumah para guru. Ia memanggil Umi Yayu namun tak kunjung ada jawaban. Lalu Obi berlari ke rumah Ustadz Gani. Seketika lampu mulai berkedip. Tiba-tiba Siti sudah ada di belakangnya. Obi pun melihat wajah Siti berubah menjadi wajah Herlina. Di sana Siti dengan kuat mencekik leher Obi hingga ia tak sadarkan diri. Tak berselang lama, Ustadz Gani keluar rumah. Ia terkejut melihat Siti kerasukan. Terjadi adu mekanik kala itu antara Ustadz Gani dan setan yang terkutuk. Ustadz Gani meminta Umi Indri untuk mengambilkan segelas air. Ayat-ayat Quran pun dibacakan. Kemudian wajah Siti disembur oleh air doa tersebut. Alhamdulillah si Siti dapat sadarkan diri. Nah setelah kejadian itu Obi menjadi ketakutan dan trauma kepada Herlina. Bahkan tak jarang Obi pun menjadi sering berhalusinasi. Dia melihat Siti berubah menjadi Herlina. bukan Siti, itu Herlina. Iya. Dan ternyata perilaku Herlina pun berubah menjadi lebih ramah, tersenyum, dan lebih disiplin mengikuti kegiatan-kegiatan pondok pesantren. Bahkan Herlina menjadi pandai membaca Al-Quran guys, yang padahal sebelumnya itu masih belajar membaca Iqra. Qala rabbi bima aghwaytani law zayyinanna lahum. Kejanggalan-kejanggalan pun semakin menjadi-jadi. Sampai akhirnya satu persatu orang yang melakukan perundungan kepada Herlina mendapat balasan yang mengerikan. Nah suatu hari Obi piket jaga malam bersama dengan Ranum. Lalu Obi teringat belum melaksanakan sholat Isya. Obi meminta Ranum menunggunya salat di depan masjid. Saat sedang menunggu, Ranum melihat Herlina berjalan di lapangan. Ya Ranum kemudian bergegas menghampirinya dong. Di sisi lain ketika si Obi tengah sholat terjadi kejadian mengerikan kepada Obi. Ketika terbangun dari sujudnya dia terkejut bukan main. Karena tiba-tiba arah kiblatnya itu menjadi terbalik guys. Beberapa kali Obi membenarkan posisinya. Namun setiap kali dia bangun dari sujud selalu mengalami salah kiblat. Akhirnya dia diserang oleh hantu Herlina dengan wujud yang menyeramkan. Ranum tak kunjung menemukan Herlina di lapangan, lalu ia pun kembali ke masjid. Di sana Ranum melihat Obi tengah bersujud ke arah belakang kiblat. Dan saat didorong tubuh Obi langsung tergeletak karena ternyata ia pun telah meninggal dunia dalam keadaan wajah yang mengerikan. Karena kematian Obi yang tak wajar, banyak santriwati memutuskan untuk pulang ke rumah. Akan tetapi ada beberapa santriwati juga yang masih bertahan di pondok pesantren itu. Salah satunya adalah Ranum karena ia tidak punya orang tua yang menjadi tempat untuk pulang. Melihat wajah Ranum bersedih, Herlina pun datang lalu memeluknya. Kematian Obi membuat Dila marah kepada Ranum. Dila berkata jika Ranum tidak meninggalkan Obi di malam itu mungkin Obi masih hidup.
Mereka pun ditengahi oleh Siti. Siti tidak mau kehilangan sahabat untuk kedua kalinya. Maka dari itu mereka pun harus saling menjaga satu sama lain. Nah, pada malam harinya mereka bertiga pun tidur di kamar yang sama. Ranum terbangun lalu melihat suatu bayangan. Saat Ranum membuka matanya, tiba-tiba ia sudah pindah kamar bersama Herlina lagi, guys. Ranum kemudian melihat Herlina keluar dari kamar, kemudian ia menguntitnya. Di sisi lain, Siti dan Dila mulai sadar Ranum tidak ada di kasurnya. Mereka bergegas mencari keberadaan Ranum. Supaya cepat ketemu, mereka memutuskan untuk berpencar. Dila mencari Ranum di area toilet. Di sana, Dila sempat melihat sosok Herlina, tapi ternyata itu adalah Ranum. Sementara itu Siti masih mencari Ranum, tiba-tiba obor seketika mati. Di tengah gelapnya malam ia melihat sosok Herlina. Assalamualaikum Siti. Kemudian Siti berlari hingga menuju masjid. Di sana ia melihat banyak santriwati tengah salat berjamaah. Namun anehnya mereka salat dengan sangat cepat. Tiba-tiba semua orang menoleh ke arahnya. Tak lama ia pun dihampiri oleh Ranum. Di sisi lain, Dila menuju rumah para guru dan berniat untuk meminta bantuan Ustadz Gani. Pintu pun tak kunjung dibuka karena ternyata si Ustadz Gani masih tertidur. Seketika Ustadz menghilang, lampu kemudian berkedip, pintu pun terkunci dan tidak bisa dibuka lagi. Ranum dan Siti menyusul Dila ke rumah Ustadz Gani. Mereka melihat rumahnya sangat gelap. Lalu terlihat Dila ditarik oleh sosok Herlina. Tak lama berselang terdengar suara jeritan Dila dengan sangat keras. Jeritan itu sampai membangunkan Umi Yahyu dan juga Umi Indri. Lalu terlihat pula ada keramaian di sekitar masjid. Dan ternyata Dila tengah bersujud ke arah belakang kiblat. Ketika Umi menyentuh tubuhnya, seketika Dila tergeletak. Ia pun meninggal dunia persis seperti Obi dengan wajahnya yang mengerikan. Ranum segera melaporkan kepada Ustadz Gani bahwa ia merasa curiga apabila Herlina adalah penyebab dari semua ini. Semua santriwati pun dipanggil. Mereka dikumpulkan di dalam masjid. Karena saat ini suasana pesantren sedang tidak aman. Mereka semua lalu tidur secara menjajar. Sementara itu, Ustadz Gani segera menelpon orang tua Herlina untuk memberitahukan jika Herlina membuat masalah di pondok pesantren. Ketika semua santriwati tengah tidur, Siti pun terbangun lalu ia meminta Ranum menemaninya ke WC untuk buang air kecil. Saat sedang menunggu Siti di dalam WC, Ranum melihat Siti keluar dari WC lalu pergi begitu saja. Ranum segera mengikutinya hingga ke belakang halaman pondok. Ternyata yang Ranum ikuti adalah sosok Herlina yang menyerupai Siti. Ranum? Assalamualaikum Ranum. Di sana Siti terjatuh karena kakinya ditarik. Tak lama kemudian beruntung para ustadz datang menyelamatkan mereka. Ustadz Gani segera menghadapi sosok Herlina, lalu ia membacakan ayat suci Al-Quran untuk mengeluarkan jin yang ada di dalam tubuh Herlina. Namun ternyata jin itu sangatlah kuat dan mampu melawan balik. Tak lama kemudian bapak dan ibu Herlina datang. Ibu segera menghampiri Herlina dengan perasaan penuh rindu. Pada adegan ini terungkaplah ternyata sebenarnya Herlina itu sudah meninggal cuy. Bapak Herlina yaitu Sabto sengaja tidak memberitahukan sang istri bahwa anak mereka meninggal. Dan meminta pihak rumah sakit untuk merahasiakannya karena istrinya pasti terpuruk dengan keadaan ini. Sabto berkata kepada istrinya jika Herlina sudah pergi ke pondok pesantren lagi. Sabto pun mengetahui sebuah fakta jika istrinya itulah yang menabrak Herlina pada malam itu. Jika kalian jeli, di awal film itu ibu Herlina berniat untuk membawakan spray yang baru. Ya karena spray Herlina itu sudah bau jigong guys.
Nah, ketika itu ibu Herlina tidak fokus untuk melihat jalan karena spray di jok belakang terjatuh. Dan tanpa ia sadari ternyata ia pun menabrak putrinya sendiri hingga jatuh di samping jalan. Sabto mengetahui hal itu karena ia menemukan bercak darah di depan mobilnya. Sementara istrinya mengetahui jika ia hanyalah menabrak tumpukan kayu. Nah, setelah itu karena Pak Sabto tidak terima dengan kematian anaknya, akhirnya ia membawa mayat Herlina ke seekor dukun. Lalu dia meminta agar Herlina dihidupkan kembali. Akhirnya dukun itu pun memberikan sebuah paku yang mana jika paku ini ditancapkan ke kepala Herlina, maka ia pun akan hidup kembali. Tapi apa yang di dalam tubuh Herlina bukanlah jiwanya, melainkan sosok jin Islam yang akan membalaskan dendam Herlina kepada orang-orang yang telah menyakitinya. Jin di tubuh Herlina merasa marah kepada si ibu, kemudian langsung menariknya. Ibu pun dibunuh dengan sangat tragis. Kiai Darus yang sudah lama pergi dari pesantren akhirnya datang lagi dan melihat keadaan pesantren sudah sangat mengkhawatirkan. Saat itu Herlina akan menyerang Ranum dan juga Siti. Beruntungnya itu dapat ditahan oleh Kiai Darus. Kiai Darus akan berusaha mengeluarkan jin itu dari dalam jasad Herlina. Nah, saat itu pula ayah Herlina mencabut paku keramat itu yang menyebabkan jin Islam di dalam tubuh Herlina seketika menghilang. Nah, setelah semua kejadian itu, para santriwati kembali lagi ke pondok pesantren. Sementara jasad Herlina sudah dimakamkan dengan layak. Kini Pak Sabto hidup sendirian. Saat tengah minum secangkir es teh manis hangat, Pak Sabto mendengar ketukan pintu. Ternyata itu adalah dukun. Sabto dimarahi karena telah melanggar janji, yaitu melepas paku di kepala Herlina sebelum waktunya. Dan ternyata itu bukanlah sosok dukun, melainkan sosok jin yang menyerupai Herlina. Lalu seketika itu ia menyerangnya dan film akhirnya berakhir. Jadi pesan-pesan yang dapat kita ambil dari film ini, walaupun film ini hanya fiktif ya guys, janganlah kita selalu membuli teman karena perbuatan itu merupakan hasutan setan. Jadilah seorang murid yang mempunyai sifat sopan dan jangan selalu dengki dan emosi jika teman lebih mapan. Di sini Mimin pamit karena ingin makan, sampai jumpa di video minggu depan. Tapi bohong.